Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prasetyo di channel Dulur Sawit. Sedulur, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai salah satu unsur hara makro yaitu nitrogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pupuk fosfor. Apa fungsinya pupuk fosfor? Dan saya di bagian akhir akan memberikan informasi beberapa pupuk fosfor yang beredar di pasaran. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video yang berikut ini. Bagi sedulur sawit yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar ada notifikasi di HP maupun di laptop sedulur sawit semua pada saat saya update video terbaru. Sedulur sawit, kandungan fosfor merupakan salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman kelapa sawit kita. Dan kita wajib mencukupi kebutuhan hara fosfor untuk tanaman kelapa sawit kita agar tanaman kelapa sawit kita dapat tumbuh subur dan dapat memberikan hasil panen yang maksimal. Unsur hara fosfor dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan unsur hara nitrogen dan kalium. Hal ini karena unsur hara fosfor merupakan unsur hara yang tidak mudah larut dalam air dan cenderung memiliki pergerakan yang lambat di dalam tanah. Namun demikian sedulur, unsur hara fosfor wajib kita penuhi bagi tanaman kelapa sawit kita. Karena sedulur, unsur hara fosfor memiliki beberapa fungsi penting bagi tanaman kelapa sawit kita. Yakni yang pertama, unsur hara fosfor berguna dalam membantu pembentukan albumin. Albumin merupakan salah satu protein yang berperan penting dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua sedulur, kandungan unsur hara fosfor berperan dalam membantu pembelahan sel daun, buah, biji, dan pembentukan bunga. Kemudian sedulur, peran yang ketiga dari unsur hara fosfor adalah unsur hara fosfor berfungsi dalam mempercepat atau merangsang pembentukan akar, mempercepat kematangan buah, memperkuat batang, memperbaiki kualitas tanaman, serta memperkuat tanaman atau mempertahankan tanaman dari serangan penyakit, membantu dalam metabolisme karbohidrat, membentuk nukleoprotein, dan menyimpan serta memindahkan energi hasil dari proses fotosintesis. Itulah mengapa sedulur kita harus mencukupi kebutuhan unsur hara fosfor bagi tanaman kelapa sawit kita agar metabolisme dari tanaman kelapa sawit kita maksimal dan memberikan hasil panen yang optimal. Dengan fungsi yang banyak seperti tadi, unsur hara fosfor dapat dikatakan merupakan salah satu unsur hara esensial yang tidak dapat digantikan oleh unsur hara lainnya. Untuk itulah mengapa kita harus memenuhi kebutuhan unsur hara fosfor bagi tanaman kelapa sawit sehingga metabolisme tanaman kelapa sawit kita optimal dan mampu menghasilkan bunga dan menghasilkan tandan buah segar tanaman kelapa sawit kita dan pada akhirnya dapat menghasilkan panen yang lebih optimal lagi. Dengan kita menambahkan unsur hara fosfor, kita juga harus memperhatikan karakteristik dari unsur hara fosfor sehingga pupuk fosfor yang kita aplikasikan di lahan kita tidak terbuang sia-sia. Beberapa karakteristik dari unsur hara fosfor adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur hara fosfor bergerak lambat di dalam tanah. Tanaman budidaya kelapa sawit kita akan menyerap fosfor dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan unsur hara nitrogen dan kalium. Di alam bebas, unsur hara fosfor lebih banyak tersedia dalam bentuk anorganik dibandingkan dengan fosfor bentuk organik. Karakteristik yang kedua, di dalam tanah, unsur hara fosfor tersedia dalam jumlah banyak namun hanya sedikit yang dapat diserap oleh tanaman. Idealnya, kadar fosfor pada tanaman pada saat fase vegetatif adalah sekitar 0,3% hingga 0,5% berdasarkan dari berat kering tanaman tersebut. Sedulur sawit, pemberian pupuk fosfor yang tidak sesuai akan menyebabkan tanaman kelapa sawit kita kelebihan ataupun malah kekurangan kandungan hara fosfor. Nah, gejala kekurangan kandungan pupuk fosfor diantaranya, yang pertama, pertumbuhan tanaman akan terhambat karena proses pembelahan sel yang terganggu dengan suplai unsur hara fosfor yang kurang. Gejala kekurangan yang kedua, ujung daun tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor akan berwarna coklat ataupun ungu. Gejala kekurangan fosfor selanjutnya adalah perakaran akan miskin karena terhambatnya pembelahan sel pada akar, sehingga akan menyebabkan produksi tanaman kelapa sawit kita akan merosot. Kemudian, daun yang berwarna hijau tua akan tiba-tiba berwarna ungu atau kecoklatan pada ujung daunnya. Gejala terhambatnya pertumbuhan akar,
terhambatnya pertumbuhan tanaman merupakan salah satu efek dari terhambatnya suplai unsur hara fosfor untuk pembelahan sel tanaman. Sehingga kita wajib memenuhi unsur hara fosfor sehingga tidak terjadi terhambatnya pembelahan sel pada tanaman kelapa sawit kita. Nah sedulur, selain tadi kekurangan unsur hara fosfor dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, maka apabila kita kelebihan mengaplikasikan pupuk hara fosfor pun akan menyebabkan beberapa gejala. Yang pertama, menyebabkan penyerapan unsur hara lain seperti unsur hara mikrobesi, tembaga, dan seng dapat terganggu, namun tidak terlihat secara gamblang atau tidak terlihat secara jelas pada fisik tanaman. Yang kedua, kelebihan unsur hara fosfor dapat menyebabkan tanaman sulit dalam menyerap unsur hara nitrogen. Karena unsur hara P atau unsur hara fosfor mengikat unsur hara nitrogen sehingga unsur hara nitrogen tidak dapat atau sulit terserap oleh akar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tanaman menjadi layu atau kering. Sedulur, penyerapan fosfor yang lambat oleh tanaman biasanya menyebabkan kita mengaplikasikan pupuk fosfor pada waktu-waktu khusus. Biasanya diaplikasikan pada saat kita mengolah tanah pada waktu awal sebelum kita menanam tanaman budidaya. Selain itu, kandungan fosfor yang lambat diserap oleh tanaman dapat juga diakibatkan oleh pH tanah yang tidak seimbang. Apabila pH tanah 6, unsur hara fosfor akan sulit atau tidak dapat maksimal diserap oleh tanaman. Dan apabila pH tanah berada di angka 5, unsur hara fosfor bahkan tidak dapat diserap oleh tanaman. Maka kita perlu mengkondisikan atau memastikan pH tanah berada pada pH netral, yakni berada di angka 6 atau 6,5, sehingga unsur hara fosfor dapat diserap maksimal atau optimal oleh tanaman. Sedulur, di pasaran terdapat beberapa jenis pupuk yang mengandung unsur hara fosfor. Di antaranya, yang pertama, pupuk yang beredar di pasaran adalah SP36 yang mengandung 36% kandungan fosfor dalam bentuk P2O5. SP36 terbuat dari fosfat alam dan sulfat yang berbentuk butiran dan berwarna keabu-abuan. Sifat dari pupuk SP36 sulit larut dalam air dan diserap lambat oleh tanaman. Biasanya diaplikasikan sebagai pupuk dasar. Yang kedua, pupuk TSP atau triple super fosfat yang mengandung 46% pupuk fosfor dalam bentuk P2O5. Secara sekilas, pupuk TSP terlihat sama dengan pupuk SP36, namun TSP lebih mudah terlarut dalam air, sehingga pupuk TSP cenderung lebih cepat penyerapannya dibandingkan pupuk SP36. Namun sedulur, dengan kandungan fosfor yang lebih tinggi, pupuk TSP mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan pupuk SP36. Nah, tinggal sedulur sawit diperhitungkan pupuk manakah yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kantong sedulur sawit semua. Yang ketiga, SP18. Kandungan fosfor dalam pupuk ini sebanyak 18% kandungan unsur hara fosfor P2O5 yang berbentuk butiran dan berwarna keabu-abuan. Selanjutnya SP27 yang mengandung unsur hara fosfor sebanyak 27% P2O5. Selanjutnya SP27 padi kuning yang mengandung unsur hara fosfor sebanyak 18%. Yang selanjutnya amonium fosfat. Pupuk amonium fosfat terdiri dari monoamonium fosfat atau MAP dan diamonium fosfat atau DAP yang merupakan pupuk yang mudah terlarut dalam air. Dan termasuk jenis pupuk majemuk yang digunakan dalam merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya monoamonium fosfat atau MAP. Pupuk ini mengandung nitrogen sebanyak 16% dan mengandung fosfor sebanyak 61%. Pupuk jenis ini cocok diaplikasikan bagi petani yang menginginkan reaksi yang cepat, karena pupuk ini mudah larut dalam air. Yang selanjutnya, diamonium fosfat atau DAP. Pupuk jenis ini mengandung nitrogen sebanyak 18% dan kandungan unsur fosfor sebanyak 46%. Sama dengan kandungan pupuk MAP, DAP merupakan pupuk fosfor yang mudah larut dalam air dan dapat diaplikasikan bagi petani yang menginginkan reaksi cepat dari pupuk ini. Baik MAP maupun DAP, silahkan sedulur sawit pilih sendiri kebutuhannya sesuai dengan persiapan atau budget yang sedulur sawit miliki. Yang selanjutnya, Merauke TSP merupakan salah satu pupuk fosfor yang mengandung kandungan fosfor sebanyak 46%. Pupuk TSP selanjutnya adalah Merauke Rock, merupakan salah satu pupuk tunggal yang mengandung unsur hara fosfor P2O5 sebanyak 27%
di mana bentuk dari pupuk Merauke ini adalah berupa tepung halus berwarna keabu-abuan. Selanjutnya Agrofos merupakan pupuk fosfor dalam bentuk ionik dan merupakan pupuk fosfat murni yang mengandung kandungan fosfor P2O5 sebanyak 46% dalam bentuk cair yang dapat diaplikasikan dengan cara disemprot maupun dengan cara dikocor. Demikian sedulur video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan apabila dirasa bermanfaat silahkan klik share dan dibagikan kepada sedulur sawit yang lainnya. Semoga bermanfaat sedulur. Salam dulur sawit, tempat sharingnya petani kelapa sawit. Bersama memajukan kelapa sawit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.